Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar uji autokorelasi dan juga heteroskedastisitas. Oke deh, tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke, untuk uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Jadi di sini khusus untuk data time series ya. Jadi untuk data yang dari primer gitu, kuesioner itu nggak perlu pakai autokorelasi karena bukan periode T dan T-1 untuk tes sebelumnya. Di sini time series yaitu misalkan laporan keuangan dari tahun 2016 sampai tahun 2020, nah itu time series yang 2016, 17, 18, 19, 20 gitu tahunnya. Jadi antara periode pengganggu pada periode T dan periode pengganggu dengan kesalahan pengganggu periode T-1 atau sebelumnya. Oke deh. Untuk kriteria uji autokorelasi menurut Pak Al-Hifari ya, di sini kalau kurang dari 1,08 itu ada autokorelasi, ataupun lebih dari 2,92 itu terdapat autokorelasi. Kalau masih 1,08 sampai dengan 1,66 dan juga 2,34 dan 2,92 itu masuk kategori tanpa kesimpulan. Nah, kalau yang bebas autokorelasi, tidak ada autokorelasi adalah 1,66 sampai 2,34. Oke, tapi kalau misalkan di sini nanti misalkan penelitian Anda di daerah tanpa kesimpulan gitu kan, bukan di daerah ada autokorelasi ya. Jadi peneliti bisa melanjutkan penelitian itu pada daerah tanpa kesimpulan dan tidak ada autokorelasi. Oke, kalau menurut Pak Ghazali, kalau ada autokorelasi positif jika kurang dari DL dan ada autokorelasi negatif jika lebih dari 4 min DL. Tanpa kesimpulan jika DL sampai dengan DU, DL itu degree of lower dan DU itu degree of upper. Dan juga 4 min DU sampai dengan 4 min DL itu daerah tanpa kesimpulan. Kalau di daerah tidak ada autokorelasi adalah DU sampai dengan 4 min DU. Nah, kalau dibikin kurvanya itu kurvanya seperti ini. Ya. Oke. Ini untuk daerah tidak ada autokorelasi adalah antara DU sampai dengan 4 min DU. Tanpa kesimpulan antara DL sampai DU dan juga 4 min DU sampai 4 min DL. Kalau autokorelasi positif ini kan kurva dari 0 ke sana positif, jadi lebih dari 4 min DL. Dan kalau negatif itu kurang dari DL. Di daerah sini ya. Oke, gitu. Oke. Untuk langkah-langkah ujinya dengan SPSS, kita siapkan dulu datanya. Ini data yang sudah bebas normalitas dan multikolonialitas kemarin ya. Jadi data time series seperti ini PSM tahunnya 2016, 15, 14, 13, 12. Ini dari 2012 sampai dengan 2016 time seriesnya ya. Ini data yang sudah normal. Kalau belum normal harus normalkan dulu ya. Langkahnya sama seperti kemarin karena itu masih satu rentetan sebenarnya ya. Jadi analyze regression linear, masukkan dependennya ROE di sini, independennya adalah zakat dan kebajikan dan ICSR. Yang kemarin jangan lupa klik statistik, aktifkan covariance matrix dan collinearity diagnostic, Darwin-Watson dan juga Case-West. Ini yang buat Case-West kemarin. Ini Darwin-Watson ini buat autokorelasinya, ini buat multikolonialitasnya. Oke, continue. Ini Case-Westnya buat kalau yang masuk tidak normal itu mengeluarkan data outlier. Nanti ini akan perlu juga untuk membebaskan uji heteroskedastisitas. Oke, continue. Kalau ini plotsnya kemarin adalah biar ini langkah satuan langkah kemarin, saya tetap masukkan S resid ke Y dan Z plot ke X, aktifkan histogram dan normal probability plots, klik continue.
klik save juga. Ini di residual, klik unstandardized, ini kita perlu nanti buat J hetero. Oke, klik continue dan oke. Ini outputnya banyak ya, karena ini data yang sudah normal kemarin, jadi ini autokorelasi ini bisa kita pakai Darwin-Watson ini ya. Nilainya di sini 1,160. Oke, kalau mau pakai punya Pak Al-Ghifari di sini 1,160, berarti di antara ring 1,08 sampai dengan 1,66 di daerah tanpa kesimpulan ya. Jadi peneliti bisa melanjutkan penelitian gitu. Kalau pakai yang kriteria ini bagaimana? Kita harus nyari DL sama DU-nya dulu. Kita buka tabel DL DU, ini tabel Darwin-Watson ya. Di sini K, ini K-nya adalah untuk jumlah variabel, berapa variabel independennya. Kalau di penelitian ini dengan judul pengaruh zakat dan kebajikan CSR terhadap kinerja perusahaan, berarti variabelnya ada 4, 3X dan 1Y. Jadi K-nya sama dengan 4, N-nya adalah jumlah sampelnya. Tinggal berapa kemarin setelah dinormalkan, setelah membuang data. Oh, ada 53 gitu ya. Ada 53 data. Jadi kita bawah ke turun. Ini K-nya 4, ke bawah ke nomor N-nya 53. Oke, di sini ketemu 1,4000 dan juga 1,7228. Yaitu untuk DL, ini DL, ini DU. Oke, masukkan ke masukkan ke kurvanya ini DL-nya 1,44. 1,4 dan DU-nya 1,7228. Ini 4 min DU berarti 4 min 1,7228 sama dengan 2,2772. 4 min DL berarti 4 min 1,4000 jadi 2,6000 sini. Oke. Tadi DW ini gimana Darwin-Watson-nya di sini ya 1,160. Kalau menurut Pak Husari berarti di daerah terdapat autokorelasi negatif karena di sini ya. Oke, kalau posisinya seperti ini, kalau menurut Pak Al-Ghifari masih bebas, berarti mending pakai yang Pak Al-Ghifari ya, mending berdasar. Itu kalau saya ya. Tapi kalau misalkan harus tetap pakai Pak Husari, berarti harus membebaskan datanya. Itu nanti bisa transformasi data menjadi lag Y, nanti baru diregres lagi begitu dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi di sini saya membahasnya karena nilai Darwin-Watson ini saya menurut Pak Husari, saya Al-Ghifari, karena nilai Darwin-Watson 1,160 berada pada ring 1,08 sampai dengan 1,66 di daerah tanpa kesimpulan. Dalam hal ini tidak berada di daerah terdapat autokorelasi sehingga peneliti memutuskan untuk melanjutkan penelitian. Oke, sekarang bagaimana cara uji heteronya? Tadi kan kita sudah ini ya resnya, nah kita absolutkan. Ini masih ada min-minnya gitu ya, jadi kita absolutkan, bikin absolut res karena kita mau pakai Gleitzer ya, uji Gleitzer. Sebenarnya pakai scatter plot di sini juga sudah bisa ya, di scatter plot. Jadi dia muncul. Ini scatter plot juga buat uji heteroskedastisitas. Jika nih plot-plotnya menyebar di atas dan di bawah sumbu 0 ini, yang banyak yang di atas dan di bawah, itu berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. Itu untuk cara membaca uji scatter plot. Kalau untuk uji Gleitzer, langkah-langkahnya adalah mentransformasi tadi data residual unstandardized residualnya itu menjadi absolute residual. Caranya transform compute. Di sini tadi saya sudah bikin, jadi saya reset dulu biar itu. Kita absolute residual ABS katakan.
Nanti di sini di function group klik all. Nah, ini kan nanti muncul function and special variable, klik ABS, panah atas, masukkan yang ditanya apa yang diabsolutkan, unstandardized residual, terus oke. Nah, nanti di data, di output nggak akan ada tambahan, tapi di data ini akan ada absolute residual. Jadi ini nggak ada yang min-min lagi gitu ya, semua absolute karena absolute. Oke, tinggal di regress ya. Nanti absolute residualnya menjadi variable dependentnya. Analyze regression linear, settingan tadi di reset dulu. Yang dimasukkan ke dependent adalah absolute residual, independennya masih tetap. Oke, langsung oke. Nah, nanti akan muncul outputnya ya. Nah, ini dari koefisiennya. Jika nilai signifikan ini, tiga variabel ini kurang dari alfa 5%, 0,05, maka tidak terdapat heteroskedasitas. Oke, kedastisitas maksud saya. Oke, kita karena uji hetero itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan yang lain. Jadi satu pengamatan yang lain. Kriterianya adalah jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, itu menurut Pak Husali. Ini tadi outputnya sudah saya copy. Ini nilai signifikannya lebih dari 0,05 semua ya, karena 0,624, 0,690 dan 0,365 itu lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan persamaan regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Nanti kalau ada terdapat masalah hetero di sini, kalau nilai signifikannya ada yang kurang dari 0,05, maka langkahnya adalah membuang data yang ada di case list diagnostik, seperti waktu membebaskan normalitas kemarin ya. Oke, gitu dari saya, semoga bermanfaat. Semoga ilmu kita jadi jariah dunia akhirat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.